Bab 596. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Ibu, menantu perempuan, sebenarnya, aku punya banyak hal yang harus kusembunyikan darimu. Dulu aku tidak tinggal di rumah. Aku sudah tinggal di luar negeri sejak aku masih ingat. Selama bertahun-tahun, aku telah menghasilkan banyak uang di luar negeri dan mengumpulkan banyak kontak. 3 tahun lalu aku kehilangan ingatanku karena beberapa kecelakaan, jadi aku bekerja di lokasi konstruksi dan bertemu denganmu saat itu. Tapi kemudian, apakah kamu ingat Chen Zheng Hao sebelumnya? Ketika dia pulang untuk menindas Sunan hari itu, aku berkelahi dengannya dan membenturkan kepalaku ke meja. Sebenarnya, ingatanku pulih saat itu. Keesokan harinya, Chen Zheng Hao dan aku mengadakan kompetisi kios. Orang-orang yang datang untuk membeli mobil listrikku dengan uang jutaan itu sebenarnya adalah teman-temanku. Sebenarnya, aku memecahkan banyak masalah yang terjadi kemudian. Aku tidak bisa menceritakan semua tentang identitasku saat ini. Tapi kamu hanya perlu tahu bahwa aku kaya dan punya hubungan. Aku punya kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuatmu menjalani kehidupan paling bahagia di dunia. Yang Xuan mengucapkan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, dan hatinya langsung merasa jauh lebih bahagia. Rahasia-rahasia ini telah tersimpan di dalam hatinya selama lebih dari setengah tahun, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tidak mengatakan semua kebenaran, hanya mengatakannya saja membuat Yang Xuan merasa jauh lebih bahagia. Awalnya, Yang Xuan mengira Sunan dan Zhang Huafang akan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut ketika mereka mendengarnya mengaku. Tetapi Yang Xuan mendapati bahwa ketika mereka mendengar kata-kata ini, wajah mereka tidak tampak begitu terkejut. Setelah hening sejenak, Sunan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku menduga bahwa kamu tidak sesederhana yang kamu lihat sejak lama. Banyak hal telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dalam menghadapi banyak krisis yang tak terbayangkan, tetapi setiap kali kamu maju, kamu akan dengan mudah menyelesaikan semuanya. Jika hanya sekali atau 2 kali, itu juga dapat dijelaskan dengan kebetulan, tetapi jika terjadi berkali-kali, itu tidak akan pernah sesederhana keberuntungan. Jadi, aku sebenarnya melihat sejak awal bahwa kamu bukan orang biasa, tetapi aku belum bertanya. Yang aku pedulikan adalah dirimu, bukan aura yang ada padamu. Baik kamu orang kaya atau pengemis, kamu adalah suamiku. Aku sangat puas bahwa keluarga kita bisa bersama dengan aman dan bahagia setiap hari." Mendengar kata-kata ini, Yang Xuan merasa hidungnya sedikit masam. Sungguh sepadan untuk memiliki istri seperti itu dalam hidupnya. Zhang Huafang juga menghela nafas, "Aku benar-benar kehilangan mulut dan mataku. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyukaimu sebelumnya. Kamu mengatakan putriku begitu cantik sehingga adik laki-lakinya bisa mengelilingi bumi. Jika dia menikahi keluarga kaya dengan santai, aku tidak akan dipandang rendah di luar sana. Tapi dia memilihmu sebagai pecundang. Apakah menurutmu aku bisa menerimanya? Dan jika kamu hanya memiliki kemampuan, kamu hampir melupakannya, dan kamu tidak ingin membuat kemajuan. Kamu tinggal di rumah sepanjang hari dan makan makanan yang lembut. Ketika kamu menemukan sesuatu di luar, itu seperti kura-kura yang menyusut. Ibu mertua siapa yang ingin memiliki menantu seperti itu? Tetapi kemudian, aku menemukan bahwa meskipun kamu bodoh, hatimu untuk putriku tulus. Setelah banyak hal, aku secara bertahap melihat melalui banyak hal. Kaya atau pengemis, tulus kepada putriku adalah yang paling penting. Singkatnya, tidak peduli apa statusmu, aku harap kamu akan terus memperlakukan putriku dengan baik di masa depan. Jika tidak, meskipun aku tidak memiliki banyak kemampuan, jika aku membuat masalah, kamu tidak akan merasa lebih baik." Yang Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Bu. Sunan adalah wanita favorit dalam hidupku. Aku akan lebih baik padanya. Selain itu, ambillah kartu ini. Jangan simpan apapun jika kamu ingin membeli. Aku akan memperlakukanmu sebagai menantu." Sambil tersenyum, Yang Xuan mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkannya di atas meja teh. Zhang Huafang mengalihkan pandangannya. "Sebaiknya kamu ambil kembali. Sekalipun kamu punya uang, jangan menghabiskannya sembarangan. Bersikaplah baik kepada putriku di masa depan, dan aku tidak kekurangan 3 melon dan 2 kurma milikmu sekarang." Melihat ketulusan di wajah ibu mertuanya, Yang Xuan sangat terharu dan mengangguk, "Baiklah,
aku akan mengambil 100 juta ini terlebih dahulu. Kapan kamu akan? Tunggu, berapa banyak yang baru saja kamu katakan? Telinga Zhang Huafang tiba-tiba menjadi tajam. 100 juta, ada apa? Yang Xuan bertanya-tanya. Seluruh tubuh Zhang Huafang bergetar sejenak, dengan cepat meraih kartu bank dan melotot. Aku akan mengambil begitu banyak uang untukmu terlebih dahulu, agar tidak menggunakannya sembarangan. Aku ada sesuatu untuk keluar. Zhang Huafang tidak sabar untuk bangun dan memanggil beberapa kali. Hei, apakah kalung berlian itu masih ada di sana terakhir kali? Simpan saja untukku. Aku akan segera datang dan mengambilnya. Kredit apa? Aku akan membayar penuh hari ini. Halo, Dong Mei, aku Huafang. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu ajak Charlotte dan Dacun bersamamu dan mengundangmu makan malam di malam hari. Warung pinggir jalan mana? Hotel bintang 5, kamar pribadi terbaik. Benar, kamu harus memanggil Qiuya, bunga sebelum kelas kita. Sunan dan Yang Xuan saling memandang. Mereka menggelengkan kepala dan tersenyum. Ibuku seperti itu, jangan khawatir. Sunan menjelaskan dengan senyum pahit. Tidak apa-apa, dia telah disakiti olehku di luar tahun-tahun ini. Biarkan dia membuang-buang waktu. Yang Xuan melambaikan tangannya dan tersenyum, kemudian menatap Sunan dan berkata dengan lembut, menantu perempuan, aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku. Mengapa kamu tidak menjual perusahaan? Tidak peduli apapun di masa depan, makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, dan mari kita nikmati hidup kita. Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu baik padaku, tetapi aku yakin aku tidak akan menjual perusahaan. Itu berbeda dari seberapa banyak uang yang ada. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, aku tidak mendapatkannya. Aku ingin membuat karir yang bagus dengan usahaku sendiri. Kehidupan seperti ini yang aku kejar. Yang Xuan tidak terkejut dengan jawaban Sunan, karena dia tahu bahwa Sunan sama sekali bukan tipe orang yang ingin menikmati dan mencintai waktu luang daripada bekerja. Baiklah, tidak peduli kehidupan seperti apa yang kamu pilih, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu ingin menjadi kaya dan makmur, aku akan mentransfer uang kepadamu dan mentransfernya ke kehidupanmu yang mencurigakan. Jika kamu ingin mencapai karir dan mewujudkan cita-cita hidupmu, aku akan mengawalmu dan berjuang bersamamu. Yang Xuan menatap mata Sunan dan tersenyum di sudut mulutnya. Sunan membenamkan kepalanya di lengan Yang Xuan dan merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Yang Xuan mengakui beberapa rahasia dan tidak banyak mengubah hidupnya. Sunan menerima telepon dari sebuah perusahaan. Dalam keadaan darurat, dia bergegas keluar. Meskipun sekarang dia memiliki suami yang sangat kaya, dia tidak bermaksud menghentikan perjuangannya. Yang Xuan juga menerima telepon dari Sue Chao, mengatakan bahwa mereka mendekati Nanjiang dan bertanya di mana Yang Xuan berkumpul. Aku akan mengirimkanmu alamatnya nanti. Begitu Yang Xuan menepuk kepalanya, dia melupakannya. Setelah Sunan diculik oleh Guo Fei beberapa waktu lalu, Yang Xuan berencana untuk memindahkan Sue Chao dan yang lainnya untuk secara diam-diam melindungi keselamatan Sunan. Tetapi ratusan orang ini harus mencari tempat untuk menempatkan mereka di sini, bukan? Setelah sedikit bermeditasi, Yang Xuan segera mendapat ide dan segera menelepon Liu Mingyu, kamu cepat buat 10 kontrak pembelian rumah dan kirimkan kepadaku segera. Tak lama kemudian Liu Mingyu bergegas datang membawa 10 kontrak pembelian. Tuan Yang, ini kontrak yang Anda inginkan. Liu Mingyu mengeluarkan tas berkas dan berkata dengan ragu, maaf, Tuan Yang. Mengapa Anda tiba-tiba menginginkan begitu banyak kontrak? Yang Xuan menjawab dengan enteng, beli rumah. Beli rumah. Liu Mingyu bingung. Jika Anda membeli rumah, Tuan Yang, serahkan saja padaku. Mengapa? Menatap mata Yang Xuan, Liu Mingyu terkejut dan bergegas. Tuan Yang, maaf, saya banyak bicara. Yang Xuan tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya membiarkan Liu Mingyu mengikutinya, lalu berjalan lurus menuju lereng bukit. Meskipun Liu Mingyu sangat bingung dan tidak dapat menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain, dia hanya dapat menahannya dalam hati dan tidak berani bertanya lebih banyak. Tak lama kemudian dia tiba di lereng bukit. Ye Wuji bertanya pada Liu Mingyu, ada berapa villa di lereng bukit yang paling dekat dengan puncak gunung? Liu Mingyu menjawab dengan jujur, ada 10 villa yang paling dekat dengan puncak gunung, persis di sekitar lereng bukit. Yang Xuan mengangguk puas, itu cocok untukku. Kemudian dia berkata pada Liu Mingyu,
kamu yang memimpin jalan. Dari rumah pertama, aku akan mengunjungi pemilik 10 villa ini satu persatu. Hah, Liu Mingyu tampak terkejut dan berpikir bahwa tuan yang tidak suka berurusan dengan orang-orang pada waktu-waktu biasa. Mengapa kamu begitu aktif hari ini? Namun dia tidak berani bertanya. Apa yang dikatakan tuan yang adalah apa yang dia katakan, dan kemudian membawa Yang Xuan ke villa terdekat. Dengan persetujuan Yang Xuan, Liu Mingyu membunyikan bel pintu. Siapa? Sebuah suara tidak sabar terdengar dari dalam. Pintu dibuka oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah mandi sutra dan matanya berkaca-kaca. Pria ini, Yang Xuan, telah banyak melihat di majalah keuangan lokal. Dia juga seorang tokoh terkenal di kalangan bisnis kota Nanjiang. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menetap di kelompok villa kelas 2 Lis Hui Yunting. Nona Liu, apa yang bisa saya bantu? Pria parubaya itu mengenali Liu Mingyu dan bersikap sopan. Sebagai pengurus rumah tangga villa yang terkenal itu, Liu Mingyu memiliki posisi yang sangat tinggi di Lis Hui Yunting. Liu Mingyu baru saja akan berbicara, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus menoleh dan menatap Yang Xuan. Yang Xuan langsung berkata kepada pria parubaya itu, saya membeli villa Anda, termasuk semua perabotan di dalamnya. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang Anda dan mengosongkan rumah. Pria parubaya itu tertegun. Setelah bereaksi, dia tampak tidak senang. Kamu gila, kenapa kau biarkan aku bergerak? Liu Mingyu gemetar dan hendak menjelaskan, tetapi Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan lemah, 10 miliar, semuanya. Hah, pria parubaya dan Liu Mingyu sama-sama bodoh. Yang Xuan dengan tidak sabar meminta Liu Mingyu untuk mengeluarkan mesin pos, mengeluarkan kartu banknya dan menyikatnya. Dengan suara zizi yang meledak, selembar tiket kecil senilai 1 miliar dolar keluar dalam sekejap. Jika Anda setuju, tanda tangani dan uang akan segera dibayarkan kepada Anda. Jika Anda tidak mau, sobek tiket kecil itu. Yang Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung menyerahkan kontrak pembelian rumah kepada pihak lain. Pria parubaya itu melihat angka-angka pada tiket. Dahinya penuh dengan butiran keringat. Pindah, saya akan pindah sekarang. Meskipun mereka yang memenuhi syarat untuk menetap di sini sangat berharga. Tetapi itu 1 miliar. Anda tahu, bahkan rumah Villa King Sui yang terkenal di puncak gunung terjual 5 miliar pada awalnya. Lingkaran di lereng bukit ini paling banyak hanya 100 juta. Pergi keluar untuk mendekorasi furnitur atau semacamnya akan menghasilkan laba bersih setidaknya lebih dari 800 juta. Ketika hal baik seperti itu terjadi, Anda harus bangun dengan senyuman. Setelah meninggalkan villa, Liu Mingyu merasa sedikit panas dan pusing. Dia selalu merasa bahwa semua ini seperti mimpi. Tuan Yang, apakah Anda? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bahkan jika Anda ingin membeli semua villa ini, Anda tidak dapat menggunakan cara ini. Villa-villa ini tidak membutuhkan begitu banyak uang. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah bahwa Yang Xuan kehilangan uang, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Dia hanya dapat menggunakan cara yang halus. Bagi saya, rumah-rumah ini hanyalah tempat tinggal bagi orang-orang. Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Yang Xuan berjalan di depan, tangannya di saku celana, dan wajahnya tenang. Dia tidak dapat melihat bahwa dia baru saja menghabiskan 1 miliar. Liu Mingyu menggigit bibirnya. Namun, dengan dekorasi dan peningkatan villa-villa ini, maksimumnya tidak lebih dari 300 juta. Yang Xuan masih berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Siapa yang menetapkan harga untuk 300 juta ini? Liu Mingyu berpikir sejenak dan berkata, itu ditentukan oleh pasar. Harga rumah saat ini. Yang Xuan tiba-tiba berhenti, perlahan menoleh, dan senyum yang sangat tidak bisa dipahami muncul di sudut mulutnya. Pasar tidak masuk hitungan, saya tidak menghitung sampai saya mengatakannya. Kemudian berbalik dan terus berjalan maju. Liu Mingyu tampaknya berada di bawah kutukan tubuh tetap dan berdiri di tempat. Kata-kata yang diucapkan Yang Xuan tadi, dan senyumnya yang sulit dipahami tadi, tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan menghantam Liu Mingyu dengan keras di tempat yang lembut di lubuk hatinya. Pria macam apa ini? Untuk sesaat, Liu Ming tiba-tiba merasa sedikit kesurupan. Setelah bereaksi, dia bergegas maju dan mengikutinya. Ketika mereka tiba di villa kedua, Yang Xuan langsung mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Liu Mingyu sambil tertawa. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Liu Mingyu mengangguk,
mengambil kartu dan membunyikan bel pintu. Pria yang membuka pintu adalah seorang anak muda yang tinggi dan kurus dengan wajah yang bangga. Ada 7 atau 8 gadis muda yang cantik duduk di ruangan itu. Tampaknya mereka sedang mengadakan pesta. Kakak Liu, mengapa kau di sini? Ada apa? Aku sedang berada di pesta ini. Cepat masuk dan minum. Melihat bahwa itu adalah Liu Mingyu, generasi kedua yang kaya itu menyambutnya dengan hangat. Aku tidak akan minum anggur. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Berkemaslah dan segera pergi. Aku ingin rumah itu, kata Liu Mingyu. Hah, generasi kedua yang kaya itu tercengang. Kakak Liu, kau. Liu Mingyu tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan mesin pos, langsung menggesekkan jumlah 100.000 yuan di atasnya, merobek tiket kecil dan menyerahkannya kepada generasi kedua yang kaya, 1 miliar, ambil sekarang juga. Otak generasi kedua yang kaya itu bergetar dan keringat mengucur deras. Kenapa tidak? Liu Mingyu mencoba mengambil kembali tiket itu. Tidak, iya, aku akan segera pindah. Generasi kedua yang kaya itu meraih tiket kecil itu, lalu berbalik dan berteriak ke arah rumah itu, jangan main-main, bantu aku pindah segera. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, dengan cara yang sama, ke-10 villa di sekitar lereng bukit dekat puncak gunung itu menjadi milik Yang Xuan. Tuan Yang, apakah kita akan membeli sesuatu yang lain? Wajah Liu Mingyu memerah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, itu adalah momen paling gemilang dalam hidupnya. Hanya butuh kurang dari 9 miliar yuan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ekspresi wajah para Taipan yang biasanya terkenal di Nanjiang ditakdirkan untuk menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Liu Mingyu dalam hidupnya. Namun, jelas, dia kecanduan dengan perasaan ini. Yang Xuan tersenyum. Beli, terus beli, kamu pergi dan beli seluruh Nanjiang. Liu Mingyu terkejut. Ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Tuan Yang, maafkan saya. Dia benar-benar seperti sedang kesurupan tadi. Saya khawatir tidak ada orang biasa yang sanggup menanggung pengalaman menghabiskan 9 miliar dalam waktu kurang dari 1 jam. Stimulasi kuat pada sistem saraf pusat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya khawatir siapapun akan langsung tersesat dalam perasaan ini. Untungnya, Yang Xuan tidak peduli dengan kekasaran masing-masing dan berkata, sekelompok orang akan tinggal di villa-villa ini sebentar lagi. Anda membantu menenangkan diri. Mereka semua adalah teman saya. Selain itu, saya tidak ingin memamerkan apa yang terjadi malam ini. Yang Xuan memberitahu saya. Liu Mingyu mengangguk cepat, jangan khawatir, Tuan Yang, saya tahu apa yang harus dilakukan. Liu Mingyu bergegas ke properti untuk mengatur beberapa hal, seperti kartu kontrol akses dan pendaftaran informasi. Setelah semua ini, Liu Mingyu kembali ke lereng bukit dengan beberapa tas berkas, tetapi dia terkejut menemukan bahwa villa-villa di lereng bukit itu penuh. Perkenalkan diri Anda, ini teman saya Sue Chao. Ini Liu Mingyu. Hubungi saja dia jika Anda memiliki sesuatu di sini di masa mendatang. Yang Xuan melihat Liu Mingyu berdiri di pintu, tersenyum dan memperkenalkan. Liu Mingyu tertegun untuk waktu yang lama dan tidak tenang. Akhirnya, dia melihat Sue Chao dan yang lainnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, permisi. Bagaimana Anda bisa masuk? Keamanan paviliun awan Lis Hui sangat ketat. Setiap penjaga keamanan adalah pensiunan tentara khusus, dan menggunakan sistem keamanan paling canggih. Bahkan jika seekor kucing liar masuk, ia akan ditangkap dengan saksama. Tetapi sekelompok orang yang hidup ini muncul begitu saja. Tidak ada pergerakan dalam sistem keamanan. Semua teman saya orang yang kasar. Mereka lupa menyapa ketika mereka datang. Yang Xuan tersenyum pada Liu Mingyu. Dia juga tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Tetapi dia tentu tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Sue Chao adalah siswa terbaik di kelompok kamp pelatihan ini, dan 100 orang lainnya juga merupakan elit dari kelompok siswa ini. Jika mereka bahkan tidak dapat menghindari sistem keamanan paviliun awan Lis Hui, mereka akan tertipu dengan sia-sia. Liu Mingyu juga seorang wanita yang cerdas. Dia dapat melihat bahwa identitas orang-orang ini tidak sederhana, tetapi dia tidak terus bertanya. Dia segera pergi setelah beberapa patah kata. Liu Mingyu tidak menarik napas panjang sampai dia keluar dari villa. Dia merasa punggungnya penuh dengan keringat dingin. Yang paling mengejutkannya bukanlah sekelompok orang yang secara misterius muncul di Lis Hui Yunting. Itu Yang Xuan. Tampaknya latar belakang identitas Tuan Yang tidak
Sesederhana orang kaya biasa, Liu Mingyu sangat yakin bahwa pasti ada latar belakang teroris yang tak terbayangkan dan identitas asli yang tak terkatakan di balik tuan yang muda ini. Tampaknya kita harus lebih berhati-hati saat berurusan dengan tuan yang di masa mendatang. Liu Mingyu diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Saat ini, Yang Xuan sedang berbicara dengan Sue Chao tentang sesuatu di villa. Junho, aku khawatir kamu memanggil kami selama ini, bukan hanya untuk melindungi adik iparmu. Sue Chao adalah orang yang cerdas. Dia dapat melihat bahwa Yang Xuan pasti punya rencana lain. Jika itu hanya untuk melindungi istrimu, cari saja beberapa ahli untuk mengawasinya secara diam-diam. Tidak perlu memindahkan begitu banyak orang bersama-sama. Yang Xuan tidak langsung menjawab pertanyaan Sue Chao, tetapi berkata, pertama, bagaimana situasi di sana akhir-akhir ini? Itulah dunia yang gelap. Wajah Sue Chao tampak sedikit bermartabat. Semakin kacau. 3 rencana besar yang direncanakan dengan hati-hati oleh kelompok burung hantu itu gagal sebelum dapat dilaksanakan. Telah terjadi pemberontakan dan restrukturisasi dalam beberapa kelompok besar, dan kekuatan-kekuatan kecil yang siap bergerak itu juga mulai bertindak. Singkatnya, dunia gelap sekarang sedang kacau. Meskipun kamu sedang kacau pada waktu itu, setidaknya kita harus mematuhi beberapa aturan tidak tertulis. Tetapi sekarang, aturan-aturan itu omong kosong. Seluruh dunia gelap sedang kacau, dan darah mengalir hampir setiap hari. Selain itu, para pemimpin teratas kelompok burung hantu tampaknya semakin tidak puas dengan pasukan Xuanzi kita. Mereka telah mengeluarkan beberapa perintah aneh secara berurutan untuk membubarkan pasukan Xuanzi. Untungnya, Tianying tidak mematuhinya. Mereka selalu menemukan alasan untuk mengungkit masa lalu. Saat ini, musuh terbesar kita bukanlah dunia luar. Kita terutama harus mencegah kelompok Naitao menusuk dari belakang. Setelah itu, dia menatap Yang Xuan dan berkata dengan tulus, Junho, aku tahu bahwa dengan levelku saat ini, beberapa kata tidak memenuhi syarat. Tetapi aku benar-benar ingin menyampaikan pendapatku. Aku selalu merasa bahwa semua yang telah dilakukan kelompok burung hantu akhir-akhir ini adalah membuka jalan bagi musnahnya pasukan Xuanzi kita. Meskipun pasukan Xuanzi mengetahuinya dengan baik, bagaimanapun, setidaknya sekarang secara nama, pasukan Xuanzi kita masih milik kelompok burung hantu, dan kita tidak dapat melawannya secara terbuka berkali-kali. Aku khawatir, tidak seorang pun dapat mengetahui kapan rubah tua dari kelompok burung hantu akan menyerang kita ketika mereka melahap seperti ini. Dan kamu tidak berada di pasukan Xuanzi sekarang. Aku benar-benar khawatir akan sulit untuk menghadapi hal lain. Melihat ekspresi tulus Sue Chao, Yang Xuan mengangguk dengan lembut. Dia tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan Sue Chao. Setelah mengatakan begitu banyak, saya sebenarnya ingin Yang Xuan kembali ke pasukan Xuanzi, sehingga pasukan Xuanzi akan memiliki tulang punggung. Aku sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh para rubah tua dari kelompok burung hantu. Yang Xuan tiba-tiba berkata, bahkan jika aku kembali sekarang, para rubah tua itu mungkin takut padaku, tetapi itu hanya bisa ditunda. Cepat atau lambat, akan ada perang antara kita dan para rubah tua itu. Sue Chaoleng berkata, Junho, apakah maksudmu perang antara kita dan kelompok burung hantu tidak dapat dihindari? Perang ini sudah pasti. Yang Xuan berdiri, menarik napas panjang, pergi ke jendela Prancis, menghadap pemandangan malam di Jiangbei, dan berkata, adalah tabu bagi organisasi manapun untuk membuat prestasi besar dan mengguncang Tuhan. Selama bertahun-tahun, pasukan Xuanzi kita telah berkembang begitu cepat sehingga reputasinya di dunia gelap bahkan telah melampaui kelompok burung hantu sampai batas tertentu. Mereka tidak akan pernah melihat kita tumbuh, dan mereka telah belajar dari masa lalu. Jadi aku selalu berpikiran panjang dalam hal ini. Jika kita semua adalah orang-orang di dunia, pasukan Xuanzi kita akan mati tanpa penyesalan bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan. Tetapi jika itu hanya untuk keinginan egois para pemimpin puncak kelompok burung hantu malam, kita tidak akan pernah bisa menjadi umpan meriam dan alat mereka. Tetapi ada terlalu banyak hal yang terlibat di sini. Kita harus menunggu kesempatan, dan aku secara tidak sengaja kembali ke negara Longxia, yang merupakan waktu terbaik. Aku telah menunggu kesempatan, dan sekarang, kupikir salah satu rencanaku juga bisa dimulai. Mata Sue Chao berbinar, Junho, maksudmu kau telah menanganinya. Yang Xuan tersenyum tipis, meskipun aku tidak ingin terkontaminasi dengan hal-hal itu, aku harus bertanggung jawab atas kehidupan 100.000 prajurit pasukan Xuanzi.
Memanggilmu kali ini juga merupakan bagian dari rencanaku. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan menghubungi Tianying. Bagaimana hal yang diminta untuk kau persiapkan sebelumnya? Tianying berkata di ujung telepon, saya beritahu Anda, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah mengumpulkan daftar besar di Longxia, yang penuh dengan orang-orang yang sangat putus asa. Yang Xuan mengangguk, kirim informasinya segera. Setelah beberapa saat, Tianying mengirim daftar besar, yang sangat rinci, termasuk situasi, latar belakang, dan alamat semua orang. Junho, siapa Anda? Sue Chao tampaknya tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa Yang Xuanong memiliki daftar seperti itu. Yang Xuan tersenyum. Tidurlah dengan nyenyak malam ini dan aku akan mengajakmu jalan-jalan besok. Bepergian, Sue Chaoleng berada di tempat yang sama dengan kepala berkabut. Malam itu, Yang Xuan menyapa Sunan dan berkata dia akan pergi keluar sebentar. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Sunan tidak pernah bertanya banyak kepada Yang Xuan, tetapi memberitahu Yang Xuan untuk memperhatikan keselamatan, dan kemudian membantu Yang Xuan mengemasi barang-barangnya. Menantu perempuan, saya akan pergi keluar selama sekitar 2 bulan kali ini. Mengapa Anda tidak bertanya kepada saya untuk apa saya pergi keluar? Bahkan Yang Xuan merasa aneh. Jika suami orang lain tiba-tiba berkata ingin keluar begitu lama, dia akan ditanya. Namun, menantu perempuan saya tidak bertanya apa-apa dan hanya mengemasi tasnya. Sunan membantu Yang Xuan memasukkan pakaian yang terlipat ke dalam kotak tanpa mengangkat kepalanya. Bahkan jika aku bertanya, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya? Lebih baik tidak bertanya apa-apa daripada membiarkanmu bersusah payah mencari alasan untuk bersikap acuh tak acuh padaku. Ketika Yang Xuan mendengar ini, dia terharu dan memiliki selera yang buruk. Menantu perempuan, jangan katakan apa-apa. Sunan mengemasi kotak itu, berdiri dan menatap Yang Xuan dengan lembut. Aku tahu kamu pasti punya banyak rahasia dariku. Tapi aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu pasti punya tujuanmu sendiri. Sebagai seorang istri, keinginan terbesarku adalah agar suamiku bisa aman. Kamu lepaskan saja dan lakukan halmu sendiri. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Tanpa bantuanku, aku hanya bisa tidak membuat masalah untukmu. Tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang kamu lakukan di luar, kamu akan aman. Yang Xuan sangat tersentuh sehingga dia memeluk Sunan erat-erat, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia tahu betul bahwa dalam hidupnya, sejak dia lahir, dia ditakdirkan untuk tidak dapat memastikan kedamaian setiap hari. Meskipun dia telah kembali ke rumah dan untuk sementara meninggalkan dunia gelap, dia tidak dapat sepenuhnya mundur. Dia adalah pemimpin tertinggi pasukan Xuanxi. Dia harus bertanggung jawab atas 100.000 prajuritnya. Dan bahkan jika dia kejam dan tidak meminta apapun, masalah tetap akan datang sendiri. Di balik gelar juara Hall, ada banyak tulang putih dan darah. Hanya sedikit orang yang membencinya di dunia. Terlebih lagi, dari sudut pandang kepentingan, mustahil baginya untuk sepenuhnya menyingkirkan pusaran ini. Ia tidak takut hidup dan mati, karena kematian hanyalah sebagian dari pekerjaannya bagi mereka yang berada di bidang pekerjaan yang sama. Di medan perang, seorang saudara yang berbicara dan tertawa sendiri pada 1 menit mungkin akan hancur berkeping-keping oleh peluru pada menit berikutnya. Dahulu kala, Yang Xuan keluar dari kamp pelatihan. Saat itu, ia bukanlah seorang juara Hall, melainkan hanya seorang prajurit biasa. Dalam satu pertempuran, terdapat lebih dari 700 orang di kamp mereka. Mereka mengadakan pesta api unggun pada malam sebelumnya. Keesokan harinya, ia tiba-tiba menerima perintah darurat untuk melancarkan serangan ke lokasi target. Mereka memenangkan pertempuran, tetapi ketika Yang Xuan kembali ke kamp, ia mendapati bahwa ia adalah satu-satunya yang kembali. Hal-hal seperti itu telah terjadi pada Yang Xuan berkali-kali. Sebagai seorang juara, selain kekuatannya yang sebenarnya, ia juga memiliki sedikit keberuntungan. Jadi bahkan sekarang, Yang Xuan tidak dapat menjamin Sunan bahwa ia pasti aman. Keesokan paginya, Yang Xuan dan Sue Chao pergi ke bandara dan memulai perjalanan selama 2 bulan melintasi negara sesuai dengan alamat yang ada di daftar di tangan mereka. Di jalan layang sebuah kota di selatan, seorang pengemis yang berpakaian compang camping dan tidak terawat sedang mengantarkan makanan berjamur yang bau ke mulutnya. Orang yang lewat dengan cepat melewatinya dengan hidung tertutup, dan mata mereka penuh dengan rasa jijik dan hina.
Tas tangan seorang wanita secara tidak sengaja jatuh di depan pengemis itu. Pengemis itu secara naluriah mengulurkan tangannya untuk membantu pihak lain mengambilnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh tas itu, wanita itu tiba-tiba berteriak, "Jangan sentuh." Kemudian dia mengambil kembali tasnya dan mengeluarkan handuk basah untuk menyekanya berulang-ulang. "Dasar pengemis bau, siapa yang membiarkanmu menyentuh tasku? Tahukah kamu berapa harga tas ini? 30.000 yuan. Aku tidak mampu menjualnya kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia meludahi wajah pengemis itu, dan kemudian bergegas pergi dengan sepatu hak tinggi. Pengemis tampaknya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dan mereka bahkan tidak menyeka air liur di wajah mereka. Namun, ada kilatan rasa sakit yang tak berujung di matanya, bahkan dengan sedikit ironi. Wanita yang baru saja meludahi wajahnya tidak akan pernah mengira bahwa pengemis itu sebenarnya baru berusia awal 20-an. Sebotol anggur yang pernah dia buka dengan santai di bar bisa bernilai beberapa tas bayi yang dia simpan selama lebih dari setengah tahun. Zhang Beikai. Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba datang dari samping. Tubuh pengemis itu tiba-tiba bergetar. Mendengar nama yang aneh dan familiar ini, kilatan cahaya melintas di matanya, tetapi kemudian berubah menjadi ketakutan yang tak berujung. "Tidak, tidak, kamu mengenali orang yang salah. Aku tidak mengenal Zhang Beikai. Hehe, jika kamu tidak mengenalku, bagaimana kamu tahu aku meneleponmu?" Pengemis itu akhirnya mendongak dengan saksama dan melihat bahwa dia sedang berbicara dengan seorang pemuda dengan hidung mancung, putih, dan bermulut persegi. Di samping pemuda itu, ada seorang pria, berusia 25 atau 6 tahun yang tampak biasa saja tetapi memiliki sikap yang luar biasa. Tanpa menunggu pengemis itu berbicara, Sue Chao tiba-tiba berkata, "Zhang Beikai, putra tertua keluarga Zhang di Huaibei, pernah ditunjuk sebagai penerus keluarga Zhang. Kemudian, dia dikomploti oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Dia dituduh secara salah merencanakan pemberontakan dan berkolusi dengan saudara iparnya. Kemudian kakinya dipatahkan dan diusir dari keluarga Zhang. Saya telah bersembunyi selama bertahun-tahun karena takut dikejar oleh ibu tiri dan saudara laki-laki saya yang kejam itu. Dulu, saya menghabiskan banyak uang, tetapi sekarang saya telah menjadi pengemis yang tidak dapat dihindari orang. Dunia ini benar-benar sulit untuk dipahami." Pengemis itu menggertakkan giginya. "Siapa kamu sebenarnya?" Pada saat ini, pria berpenampilan biasa di sebelahnya berkata, "Tidak masalah siapa kita. Yang penting sekarang ada kesempatan untuk bereinkarnasi di depanmu." Kemudian dia melemparkan sebuah amplop di depannya, "Ini 10.000 yuan dan sebuah alamat. Kamu bisa menggunakan 10.000 yuan ini untuk makan makanan enak. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan 10.000 yuan ini untuk membeli tiket dan menginap di alamat tempat kamu bisa bereinkarnasi. Adapun bagaimana memilihnya, itu tergantung pada dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, mereka berbalik tanpa ragu-ragu. Pengemis itu memegang amplop di tangannya. Dia tampak berjuang keras di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berdiri dengan pagar jembatan layang. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri setelah dia diusir dari Zanjia dengan kakinya yang patah sebuah pusat penahanan di wilayah utara. Pukul 4:30 pagi. Seorang tahanan wanita cantik di masa mudanya merias wajah sederhana dan indah, mengenakan rok baru dan membelenggu kakinya. Dia baru saja menyantap sarapan terakhir dalam hidupnya. Matanya sayup-sayup menunggu saat-saat terakhir. Tepat pukul 5, terdengar suara gemerincing dari pintu besi besar di koridor penjara, dan terdengar suara langkah kaki yang berisik datang ke arah sini. Tahanan wanita itu sedikit gemetar, dan senyum sedih muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia akhirnya datang. Pintu penjara terbuka, dan sipir berseragam masuk, diikuti oleh beberapa tentara bersenjata kekar dengan senjata. "Zhou Jingze, keluarlah." Sipir menghela napas pelan, melihat tubuh pihak lain yang gemetar dan berkata, "Bisakah kau melakukannya sendiri?" Wajah Zhou Jingze pucat, tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri di tepi tempat tidur dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia dibawa ke sebuah ruangan kecil, kakinya diborgol, lalu diikat dengan berbagai macam bunga, dengan catatan nama yang tertera di kerah bajunya. Beberapa hakim berseragam dan tegas masuk. "Zhou Jingze, dengan persetujuan Kementerian Kehakiman tertinggi, akan mengeksekusimu hari ini. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan?"
Tatapan mata Zhou Jingze kosong dan dia menggelengkan kepalanya pelan. Namun sesaat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan dingin yang kejam melintas di matanya, dan berkata dengan suara yang kasar, "Aku tidak menyesalinya. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku juga akan menghancurkan keluarga manusia anjing itu. Bunuh bajingan-bajingan di desa itu lagi." Hakim itu mengerutkan kening, bawa dia pergi dan bawa dia ke tempat eksekusi untuk dieksekusi. Dia digiring ke kendaraan eksekusi dan dieksekusi di lereng kecil yang terpencil. Dia berlutut di depan lereng kecil itu, mengangkat kepalanya untuk terakhir kalinya, menatap langit yang suram, menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Pelan-pelan, wow, setelah baut ditarik, Zhou Jingze tidak merasa takut saat ini, tetapi menantikan datangnya momen ini. Mungkin ini melegakan baginya, tetapi beberapa detik kemudian, pistol itu tidak berbunyi. Sebuah langkah kaki menghampirinya. Zhou Jingze, perempuan, berusia 23 tahun, lahir di keluarga terpelajar dan menjadi mahasiswa terbaik di universitas terkenal. Dia memiliki masa depan yang cerah. Setelah lulus, saya memiliki karir yang bergaji tinggi, tetapi saya pergi ke pedesaan dengan pacar saya dan menikah satu sama lain tanpa mempedulikan tentangan orang tua saya. Pada hari pernikahan, karena saya tidak dapat menerima kebiasaan buruk pernikahan setempat, saya harus berlutut di depan keluarga ibu mertua saya dan melafalkan 3 ketaatan dan 4 kebajikan dengan keras, untuk berselisih dengan keluarga ibu mertuaku. Atas dasar teguran, sang suami memukulnya di tempat dengan cambuk bambu. Alih-alih membantu, ia malah berkata bahwa istri yang baru menikah itu harus membersihkan dan mendisiplinkannya nanti. Setelah disiksa, ia disembah oleh ibu mertuanya. Kemudian, ia ingin melarikan diri. Ia dirantai oleh ibu mertuanya dan disita semua alat komunikasinya. Ia disiksa setiap hari. Suatu ketika keluarga ibu mertuanya sedang tidur, ia mencuri kunci dan membuka rantainya. Ketika ia hendak melarikan diri, ia tertangkap lagi, dilucuti pakaiannya dan diarak keliling desa. Petik 2. Kemudian ia tiba-tiba menjadi penurut dan berbudi luhur, dan keluarga ibu mertuanya perlahan-lahan mengendurkan kewaspadaan mereka. 3 bulan kemudian, pada hari ulang tahun ayah mertua saya menjamu seluruh desa. Ketika Anda sedang memasak, Anda menaruh pestisida yang kuat di dalam panci. Sebagian besar penduduk desa tewas mendadak dalam satu pertempuran, dan yang hidup hanya memiliki separuh nyawa. Anda membunuh mereka satu persatu dengan sabit. Suami Anda dan keluarganya dipotong-potong oleh Anda. Karena pengaruh buruk dan tidak ada penyesalan setelahnya, bahkan tim pengacara terbaik pun membantu dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria berkata samar-samar. Zhou Jingze bingung. Bukankah sudah jelas dalam dakwaan? Apakah Anda harus membuat pengumuman sebelum pergi? Ketika saya membuka mata, saya melihat 2 pemuda berpakaian sipil berdiri di depan saya. Tanpa menunggunya berbicara, pemuda berpenampilan polos yang berdiri di sebelah kiri tersenyum padanya dan melemparkan sebuah amplop di depannya. 2 pilihan. Pertama, teruslah memikul tanggung jawab Anda. Kedua, laporkan ke alamat yang ada di amplop, tetapi sejak saat itu, hidup Anda adalah milik saya. Setelah itu, kedua pria itu berbalik dan pergi. Dengan cara ini, 2 bulan kemudian, Yang Xuan dan Sue Chow melakukan perjalanan ke seluruh utara dan selatan sungai. Melempar amplop di depan orang yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang sama, dan mereka berada dalam situasi yang putus asa. Dalam perjalanan kembali ke Nanjiang, Sue Chow akhirnya tahu apa yang diinginkan Yang Xuan. Junho, apakah kamu ingin mengatur ulang duri darah? Mata Sue Chow berkilauan dengan esensi amplop. Ketika dia berada di kamp pelatihan, dia mendengar bahwa pasukan Xuanzi pernah memiliki tim elit dengan efektivitas tempur yang kuat, yang disebut duri darah. Tim ini dapat dikatakan sebagai tim paling elit dari pasukan Xuanzi. Itu dilatih oleh Yang Xuan dan bertanggung jawab langsung kepada Yang Xuan. Bahkan 7 pemimpin lainnya tidak memiliki hak untuk dikerahkan. Tetapi lebih dari 3 tahun yang lalu, dalam pertempuran sengit, Yang Xuan disergap. Tim tusuk darah melakukan yang terbaik, yang membuat Yang Xuan melarikan diri. Namun, harga yang harus dibayar adalah semua pasukan Bloodstone tewas dalam perang, dan tidak ada yang bisa kembali. Jadi Sue Chow melihat tindakan Yang Xuan akhir-akhir ini dan dengan mudah menebak apa yang ingin dilakukan Yang Xuan. Bagus, Yang Xuan mengangguk dan berkata, sekarang situasi di dunia gelap sedang kacau,
dan pasukan Swansea belum cukup kuat untuk benar-benar mencabik-cabik kulit dengan kelompok All. Karena kelompok All mengenal kita seperti punggung tangannya, cara terbaik adalah menang dengan kejutan. Menata ulang Bloodstone adalah mata rantai yang paling penting. Pada saat itu, Bloodstone akan menjadi prajurit kejutan kita. Sue Chow bersemangat, tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak, Junho, Bloodstone adalah tim paling elit dari pasukan Swansea. Bagaimana dia bisa melatihnya dalam jangka waktu tertentu? Bahkan jika kamu ingin menata ulang Spurs, kandidat terbaik harus dipilih dari kamp pelatihan. Lagi pula, orang-orang di kamp pelatihan telah tumbuh di lingkungan itu sejak kecil. Bagaimanapun, mereka lebih dari orang-orang biasa di luar. Selain itu, hal ini tidak dapat dipraktikkan melalui kesulitan. Bagus, Yang Xuan mengangguk, tetapi ada dua hal. Pertama, sebagai prajurit asing, duri darah secara alami adalah kata yang asing. Jika kita memilih elit di kamp pelatihan, kita akan diawasi oleh kelompok burung hantu. Dengan cara ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena itu, reorganisasi duri darahku tidak boleh terkontaminasi dengan dunia gelap. Tidak peduli berapa banyak mata dan telinga kelompok burung hantu malam, mustahil untuk menembus ke dalam keadaan Longxia. Selain itu, alasan mengapa aku melakukan ini bukan hanya untuk menghindari mata dan telinga kelompok burung hantu. Itu karena aku tidak dapat membangun kembali duri darah dalam lebih dari 10 atau 20 tahun. Kelompok burung hantu tidak akan memberi kita banyak waktu. Aku hanya dapat menemukan beberapa orang dalam situasi putus asa, dan hanya mereka yang dapat merangsang potensi terbesar dalam tubuhku. Orang-orang dalam daftar ini berada dalam situasi yang putus asa. Mereka hanya mempertimbangkan ambang batas standar. Karakter, pengalaman, dan latar belakang mereka dipilih secara ketat. Sederhananya, orang-orang ini pasti penyihir yang langka. Baik otak maupun tulang, mereka pasti lebih unggul. Kemudian melalui pelatihan yang lebih kejam dan ketat, kita dapat menciptakan kembali duri darah baru dalam jangka waktu tertentu. Mengenai efektivitas tempur, dalam 10 tahun, kita tidak berharap mereka setara dengan duri darah sebelumnya dan mencapai setengah dari efektivitas tempur duri darah sebelumnya dalam jangka waktu tertentu, yang cukup untuk bersaing dengan kelompok burung hantu malam.